Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi zidni ilman warzuqni fahman. Baik teman-teman semuanya, dalam kegiatan perkuliahan hari ini saya sengaja menayangkan video perkuliahan yang mana silakan nanti teman-teman simak berkaitan dengan materi pertama tentang pendidikan karakter. Seperti apa yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa yang namanya pendidikan karakter ini tentu erat kaitannya adalah dengan peningkatan moralitas karakteristik suatu bangsa. Berbicara tentang moralitas, tentu banyak hal yang harus kita pahami bahwa kecenderungan pada zaman sekarang, generasi bangsa atau generasi muda anak bangsa sudah sangat mengabaikan nilai-nilai luhur yang sudah tertanam lama atau dijunjung tinggi di dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai karakter bangsa yang bermula dari kejujuran, kesantunan, kebersamaan, bahkan religius sekarang sudah sangat tergantikan posisinya oleh budaya asing, sehingga nilai-nilai karakter tersebut tidak lagi dianggap penting. Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya dalam perkembangan zaman ini, karakter seorang individu sangat menentukan kemajuan hidup seorang individu serta negaranya. Oleh karenanya, karakter ini harus dipelajari melalui sebuah pendidikan yang memang khusus mengajarkan tentang pembelajaran karakter. Semua ini difokuskan untuk membentuk moralitas individu di negara kita yang nyatanya sudah sangat kritis dan sangat lemah menjadi moral yang sangat kuat itu dan memiliki tanggung jawab itu sudah dikesampingkan. Urgensi dari pendidikan moral atau pendidikan karakter ini melihat pada beberapa peristiwa yang mana sudah tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa negara kita ini sudah hancur dari sisi moralnya. Kemudian meningkatnya pergaulan bebas antar anak muda, remaja, bahkan orang tua gitu ya. Kemudian sudah banyaknya angka kekerasan bukan hanya untuk anak remaja, bahkan anak-anak pun atau usia SD, SMP pun ini sudah mereka terbiasa dengan hal tersebut. Kemudian munculnya kejahatan ya, seperti pencurian, perampokan, penggunaan narkoba, dan bahkan pornografi. Dan bahkan ketika kita sekarang berada pada era revolusi industri 4.0 ini, banyak sekali kejadian-kejadian pemanfaatan teknologi yang memang dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya penyalahgunaan teknologi, seperti pemanfaatan menjadi bahan ajang, mohon maaf, penjualan perempuan, gitu ya, kemudian kegiatan judi online, dan bahkan sebagainya. Serta korupsi yang memang di negara kita ini adalah sebuah permasalahan yang selalu tidak tuntas, dan bahkan jika masuk di kancah persidangan pasti ini sifatnya mengambang. Nah, melalui urgensi-urgensi tersebut tentulah para pakar pendidikan merasakan bahwa jika hal-hal tersebut sudah terbiasa bebas dan dipertontonkan, baik itu mulai dari usia anak SD, bahkan perguruan tinggi, tentu secara tidak langsung, moral generasi penerus bangsa ini pasti akan rusak. Output-output dari lembaga-lembaga pendidikan tentu akan semakin parah. Hingga istilah pemerintah yang korupsi ataupun tidak korupsi gitu ya, mereka secara tidak langsung akan memiliki satu posisi ketidakpedulian terhadap rakyatnya. Nah, inilah yang diperhatikan kenapa harus adanya mata kuliah pendidikan karakter. Pendidikan adalah sebuah wadah di mana setiap orang bisa belajar menjadi lebih baik agar meningkatkan potensi secara emosional, agar meningkatkan potensi secara humanities, kemudian bisa meningkatkan potensi secara religius, yang mana pendidikan ini pada dasarnya adalah sebuah agent of change yang memang harus mampu melakukan perbaikan karakter bangsa kita. Karena itu, pendidikan perlu direkonstruksi ulang
agar dapat menghasilkan generasi yang lebih berkualitas dan siap menghadapi masa depan yang penuh dengan problema. Ketika kesiapan-kesiapan ini dibangun sejak awal, otomatis secara tidak langsung generasi muda mereka tidak akan merasa shocking ya atau tidak akan merasa kaget ketika di dalam kehidupan sehari-hari mereka menemukan beberapa karakter yang memang bisa dikatakan karakter yang jelek seperti itu ya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian karakter. Nah, secara singkat, definisi karakter atau akhlak ini berasal dari bahasa Arab ya, yakni akhlak yakhluqu akhlak, yang artinya di mana perangai gitu ya, atau bahkan kebiasaan, atau diartikan sebagai watak dan peradaban yang baik menurut agama. Sehingga pengertian karakter juga sangat banyak dan bermacam-macam. Dari kalangan para ulama ini diartikan sebagai suatu yang mengkualifikasikan seorang pribadi atau forester. Artinya adalah karakter ini merupakan cerminan dari setiap individu. Seperti itu. Sedangkan menurut Al-Ghazali mengartikan bahwa akhlak itu adalah sesuatu watak atau tabiat atau perangai yang menetap dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari sirinya secara mudah dan ringan tanpa dipikirkan atau direncanakan sebelumnya. Nah, tentunya ketika berbicara perbuatan-perbuatan yang timbul dari dirinya sendiri, nah otomatis pada dasarnya ini sifatnya alamiah gitu ya. Jadi karakter itu muncul pada dasarnya bersifat alamiah. Sifat alami dari seorang manusia tentunya mereka ini lebih berbicara pada sisi situasi bermoral ya. Menurut Thomas Likona, ia mengatakan bahwa manusia ini pada dasarnya memiliki beberapa ciri, yakni ada yang disebut dengan sifat moral, perilaku moral, dan aspek moral. Itu menurut teorinya Likona. Dan sedangkan menurut Kemendiknas, bahwa yang namanya karakter ini diartikan sebagai watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang berbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan atau kebijakan ya secara virtuous yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang berpikir, bersikap, dan bertindak. Seperti itu. Nah, tentunya ketika berbicara tentang hal tersebut, tentu kita bisa mengklasifikasikan bahwa yang namanya karakter ini adalah berbicara tentang semua keseluruhan yang sifatnya tentang quality nilai gitu, tentang kualitas sebuah nilai. Kemudian berbicara tentang bagaimana seseorang mampu berpikir dengan baik. Kalau dalam bahasa lain, kita punya otak, kenapa disimpan di atas mulut? Karena pada dasarnya manusia itu diharapkan harus mampu berpikir sebelum berbicara, gitu ya. Otomatis secara tidak langsung, karakter juga ini bisa disebut sebagai jati diri seseorang yang memang telah terbentuk dalam proses kehidupannya. Kemudian secara natural, nilai-nilai tersebut akan muncul pada dirinya sendiri dan nanti akan berpola menjadi kemampuan dia ketika berpikir, bersikap, dan bahkan berperilaku. Nah, itulah yang disebut dengan karakter. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, karakter ini pasti akan selalu erat kaitannya dengan istilah etika. Nah, kenapa demikian? Karena karakter yang tadinya muncul dari pribadi seseorang secara tidak langsung ini akan berkaitan erat dengan yang namanya etika atau kebiasaan atau pola pembiasaan yang memang sudah direncanakan di dalam satu lingkup atau perkumpulan tertentu gitu. Makanya kenapa karakter itu selalu berkaitan erat dengan etika gitu ya. Nah, konsep dasar karakter sendiri menurut Thomas Likona mengemukakan bahwa karakter ini berkaitan dengan 3 hal. Pertama, ada yang disebut dengan konsep moral, ya atau moral knowing, kemudian sikap moral atau moral feeling, dan perilaku moral atau moral behavior. Dari 3 konsep tersebut dapat dinyatakan bahwa yang namanya karakter ini
didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik dan melakukan kebaikan. Jadi ketika seseorang memiliki konsep moral, ya berarti apa yang telah dia pikirkan, maka ini akan terimplementasi dari sikapnya. Sikapnya ini akan dilihat dari mana? Dari body language-nya seseorang itu. Nah, kemudian ketika body language-nya itu bisa terlihat, maka dia akan berperilaku sesuai dengan moral yang dikatakan lebih baik. Seperti itu. Nah, kita akan bedahkan dari 3 konsep tadi menurut Licona. Yang pertama tadi bicara tentang konsep moral atau moral knowing ya, apa yang kita ketahui gitu. Nah, Licona mengatakan bahwa ketika seseorang memiliki konsep moral, maka diikuti oleh beberapa komponen. Pertama, kesadaran moral. Nah, berarti kan di dalam benak kita. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan nilai moral. Kemudian yang ketiga adalah pandangan ke depan. Kemudian yang keempat, penalaran moral, dan yang kelima, pengambilan keputusan, dan yang keenam adalah pengetahuan sendiri. Nah, secara tidak langsung dari 6 konsep ini atau dari 6 komponen ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan seseorang ketika berpikir, gitu ya. Semoga teman-teman bisa memahami. Kemudian yang kedua tadi ada sikap moral, ya. Berbicara tentang sikap moral, tentu atau moral feeling ya, ini memiliki beberapa komponen. Nah, karena sikap itu kaitan eratnya adalah dengan attitude-nya seseorang, maka biasanya terlihat itu dari body language atau kemampuan berbicara ya. Di mana yang pertama ada kata hati. Nah, kata hati ini berarti melihat pada sisi hati nurani seseorang ketika ia bertindak. Apakah yang ia lakukan ini sesuai tidak dengan cerminan dirinya itu, gitu ya. Maka kita bisa membedakan apakah orang tersebut memang baik atau buruk. Itu adalah kata hati. Kemudian yang kedua adalah rasa percaya diri. Jika kita melihat ada orang yang memang melakukan sesuatu ini dengan rasa percaya diri, berarti secara tidak langsung apa yang ia lakukan ini atau apa yang ia kerjakan ini adalah sesuatu yang baik. Tetapi apabila dari gaya berbicara, kemudian mimik muka dia agak terbata-bata, misalnya kemudian mimik mukanya menjadi agak pucat gitu ya. Nah, ini bisa dipastikan orang tersebut berarti berperilaku buruk gitu atau tidak baik. Nah, ini ditimbulkannya oleh rasa percaya diri. Makanya teman-teman ketika Anda berbicara, hematnya lihat bola matanya gitu ya. Karena apa? Bola mata itu tidak bisa menyembunyikan sebuah kebohongan gitu. Kemudian yang ketiga adalah empati. Nah, empati di sini adalah bagaimana kita mampu merasakan perasaan kekhawatiran terhadap orang lain ya. Empati ini selalu berkaitan eratnya dengan simpati. Tentu empati dengan simpati berbicara pada satu posisi di mana kemampuan hati nurani kita secara feeling, secara rasa, kita ini memiliki kekuatan yang memang di dalam melakukan sesuatu atau di dalam bertindak itu selalu memahami dan selalu siap ketika diharuskan membantu orang lain. Nah, ini adalah empati. Kemudian yang keempat adalah cinta kebaikan. Nah, cinta kebaikan di sini adalah berbicara bagaimana seseorang mampu menimbulkan dan mampu menunjukkan sebuah kepedulian untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Ya, berbicara kesejahteraan di sini bukan hanya untuk pribadi sendiri, tetapi juga berkaitan eratnya adalah dengan orang lain seperti itu. Kemudian yang kelima adalah pengendalian diri. Nah, tentu kalau berbicara pengendalian diri adalah bagaimana diri kita sebagai seorang manusia pribadi mampu menahan diri dari hawa nafsu. Karena pada dasarnya emosi kita kadang labil ya, selalu naik turun, tetapi jika kita memiliki pikiran yang bagus, kalau tadi bahasanya adalah moral knowing kita bagus, otomatis hati nurani kita atau moral feeling kita juga akan terarah. Kemudian yang keenam adalah kerendahan diri. Nah, kalau kerendahan diri di sini diartikan bagaimana kita sebagai seorang manusia mampu berperilaku sopan atau baik dan memiliki rasa hormat terhadap orang lain. Nah, itu adalah kerendahan diri. Kemudian yang ketiga adalah perilaku moral atau moral behavior. Nah, kalau moral behavior ini terdiri dari 3 komponen. Pertama adalah kemampuan. Maksudnya bagaimana? Bagaimana caranya kita mampu memiliki perasaan di mana siap mengerjakan sesuatu. Itu adalah kemampuan. Kemudian
acap kali kemampuan ini tidak akan muncul manakala tidak adanya sebuah kemauan atau nilai tadi dari moral feeling ya. Ini kaitan eratnya dengan moral feeling atau dengan kata hati. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan. Tentu kebiasaan ini berkaitan eratnya adalah di mana kita selalu melakukan kegiatan yang secara tidak langsung berulang-ulang. Nah, itu adalah kebiasaan. Untuk memunculkan sebuah kemampuan seseorang, tentu biasanya dia akan mencoba membiasakan perilaku tertentu pada dirinya sendiri, sehingga dia memiliki niat atau kemauan, sehingga dia bisa mengimplementasikannya menjadi sebuah kemampuan dia. Tidak terlepas apakah hal tersebut akan berefek bagus atau tidak, tetapi bagi orang yang memiliki moral behavior, dia akan selalu mencoba gitu ya. Nah, itu menurut teorinya Thomas Lippona. Oleh karenanya saya perkuat kembali. Jadi Thomas Lippona mengatakan pendidikan karakter ini terdiri dari tiga hal utama atau terdiri dari tiga ciri. Yang pertama tadi moral knowing, kemudian yang kedua adalah moral feeling, dan yang ketiga adalah moral behavior. Di mana dari ketiga tersebut memiliki beberapa komponen yang hematnya bisa kita pahami tadi. Nah, selanjutnya teman-teman, berkaitan dengan pendidikan karakter, ini yang namanya karakter itu pasti mengalami sebuah perubahan ya. Apalagi kita tidak bisa dielakkan tinggal di dalam satu lingkungan masyarakat tertentu yang secara tidak langsung mengalami perubahan sangat pesat. Karakter yang baik atau dimensi karakter yang baik ini muncul apabila, nah bisa dilihat oleh teman-teman semuanya di sini ada dimensi sosial ya, di mana kemampuan kita ketika mampu berhubungan dengan masyarakat, tetapi kemampuan kita di dalam bermasyarakat tidak akan baik apabila karakter pribadi kitanya sendiri, ya mulai dari karakter mental, karakter iman, bahkan karakter fisik ini tidak terbentuk. Jadi dimensi karakter yang baik ini seyogianya di mana seseorang atau manusia itu memiliki 4 dimensi. Pertama, dia memiliki mental yang bagus, kemudian dia memiliki kepercayaan iman yang bagus ya terhadap Tuhannya masing-masing. Kemudian dia memiliki fisik karena seyogianya fisik ini pun membantu menunjukkan bahwa orang tersebut berkarakter, dan tentunya kemampuan di dimensi fisik kita ini bisa diimplementasikan di dalam lingkungan bermasyarakat, sehingga kemampuan bermasyarakat kita pun harus baik. Nah, ini yang disebut dengan dimensi sosial ya. Semoga tersimak. Nah, berkaitan dengan 4 dimensi tadi, tentunya secara tidak langsung kita bisa membuat sebuah simpulan awal bahwa karakter manusia ini tentu dibentuk melalui 4 faktor. Pertama, fisiknya harus bagus, mentalnya harus bagus, kemudian spiritualnya juga, ditambah dengan interaksi bersosialnya juga harus bagus. Kenapa demikian? Karena tentu yang namanya karakter ya atau tabiat atau watak ini merupakan sebuah kepribadian yang terlihat oleh kasat mata kita ya, oleh sikap mental kita dan pemahaman tentang bagaimana diri kita ini mampu berintegritas atau mampu berkumpul dalam sebuah forum tertentu. Secara tidak langsung, kemampuan Anda di dalam berinteraksi, berkomunikasi, itu pun menunjukkan satu persepsi bahwa orang tersebut memang bisa dikatakan sebagai manusia yang memiliki karakter seperti itu. Semoga bisa dipahami. Nah, begitu mungkin teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.